teman-teman udah siapin hati kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu hati sebagai hamba. Mari sama-sama kita berdoa, minta kekuatan dan cinta kasih daripada Roh Tuhan, boleh menuntun hidup kita, menuntun diri kita, dan juga boleh menuntun ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati kerinduan kami, untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, untuk kami boleh dibentuk dari firman Tuhan. Tuhan di sini setiap kami, hati kami, Tuhan nyatakan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah dalam ibadah remaja di minggu pagi ini. Tuhan berkati teman-teman yang boleh melayani di tempat ini. Berkati juga teman-teman yang boleh ikut beribadah bersama-sama di rumah. Tuhan nyatakan anugerah dan kasih Tuhan, sehingga setiap kami boleh menerima cinta kasih yang daripada Tuhan, yang tiada batasnya. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya berharap bahwa kita boleh sama-sama beribadah dan juga kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Teman-teman boleh lihat di Alkitabnya masing-masing di rumah. Tapi saya juga sudah siapin di slide. Satu Petrus 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12.
Oke, sudah ketemu? Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa bagian nanti kita akan lihat dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai 12, dan juga nanti kita akan lihat dari Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kita lihat dulu dari 1 Petrus ya. Judulnya kasih dan damai ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi memang ini salah satu anjuran dari Rasul Petrus bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mengerjakan hal-hal yang baik dan kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Hampir semua agama menjalankan atau memerintahkan hal yang seperti itu. Tetapi ada tetapinya. Kenapa sampai kita bisa melakukan hal tersebut? Mari kita lihat di dalam Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Judulnya kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia, semua orang, ya. Ayat yang 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah ini ada satu kalimat yang rada nyeleneh. Kalimatnya yang rada nyeleneh itu di ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Nah, pertanyaannya, benar nggak sih Tuhan menyelamatkan semua manusia? Ya, kayaknya nggak benar ya. Tuhan kan nggak menyelamatkan semua manusia kan? Kalau semua manusia diselamatkan, ya ngapain kita beragama? Ngapain kita berbuat baik? Ngapain kita istilahnya memilih agama kekristenan atau iman kekristenan? Toh semua agama sama, atau orang yang nggak beragama pun juga sama. Tuhan selamatkan juga kan, kira-kira gitu ya. Nah, ini memang satu kalimat yang hiperbola yang digunakan oleh Rasul Paulus ya kepada rekan kerjanya yang namanya Titus ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia ya. Ayat emas yang kita biasa hafal dari Yohanes 3 ayat 16 apa enggak? Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen aja, akan domba-domba Kristus aja, akan orang-orang yang ke gereja aja, gitu? Enggak kan ya? Kasih Allah akan dunia. Nah, ini kalimat yang sama juga, yang hiperbola, karena memang kasih Allah itu kepada semua umat manusia. Tetapi yang anehnya adalah begini, Tuhan itu tidak menyelamatkan semua manusia. Tuhan hanya menyelamatkan beberapa orang saja.
yaitu adalah umat pilihannya. Karena kalau misalnya Tuhan menyelamatkan semua manusia dari Adam sampai kita zaman sekarang ini, ya ngapain kita beragama, ngapain kita berbuat baik, ngapain kita memilih iman Kristen? Karena semua agama sama. Iman Kristen gak ada bedanya sama iman-iman atau agama kepercayaan yang lain, kira-kira begitu kan? Jadi ngapain kita beragama juga? Ya udah, kita nggak usah beragama aja. Ngapain kita berbuat baik? Toh juga Tuhan pasti nanti ujung-ujungnya akan selamatin kita. Nah, pada intinya atau pada kenyataannya adalah tidak seperti itu. Itu merupakan satu kalimat yang hiperbola. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi kalau kita lihat ya dari topik teologianya, ya topik teologianya itu adalah Allah itu berpribadi. Kita yakin dan percaya bahwa Allah kan menyelamatkan manusia. Allah itu mencintai manusia. Allah itu berpribadi. Nah, kalau ngomong soal cinta, rasanya anak-anak remaja, pemuda kayaknya udah ngerti cinta-cintaan ya. Siapa di sini yang udah punya pacar? Yofi ya. Yofi masih sama Julius atau masih sudah sama Henry? Oh, sama Henry, baik ya. Henry ada di Zoom, ada nggak? Kebetulan lagi nggak ada ya. Kayaknya beberapa minggu ini kebetulan terus dia nggak ada ya. Kebetulan lagi di jalan ya. Nah, jadinya rasanya kita kalau anak-anak remaja, anak-anak pemuda rasanya udah nggak perlu diajarin deh yang namanya cinta-cintaan. Itu udah naturnya ya. Kalau misalnya dulu kita SD ya, kita duduk sama cewek, jangan dekat-dekat, najis gitu kan. Apaan sih gitu kan? Itu zaman gua ya gitu kan. Tapi kalau udah SMP, udah SMA, udah kuliah, carinya yang cantik-cantik buat yang cowok. Oh, carinya yang berduit ya. Oh, Yofi carinya yang berduit ya. Kalau cewek-cewek dan cowok-cowok di luar sana, ya pokoknya kamu berduit, ya itulah Yofi ya. Nah, jadinya cari yang cakep-cakep, ya. Cari yang ganteng-ganteng, cari yang bukannya yang kita suka, misalnya kayak model-model Korea-Koreaan lah begitu kan. Terus apa namanya, ya pokoknya yang oplas-oplas semuanya kan gitu ya. Kecuali Yofi di sini kayaknya semuanya oplas ya. Gitu kan. Nah, jadi kalau ngomongin soal cinta-cintaan, sayang-sayangan, kita semua udah pernah ngerasain atau pengen ngerasain seperti itu. Atau paling enggak kita pernah ngerasain yang namanya kasih sayang dari papa, dari mama, atau mungkin dari teman, dari saudara, dari kakak, dari adik, kira-kira gitu kan. Jadi kita udah pernah ngerasain yang namanya kita mencintai atau kita dicintai. Nah, itu yang namanya pribadi. Jadi kalau Allah mencintai, Allah mengasihi, Allah itu berpribadi. Jadi Allah bukan hanya sekedar dia berpribadi, tetapi juga dia adalah Allah yang tidak terpahami, atau Allah yang transenden, yang jauh di sana, yang luar biasa gedenya. Ya. Kalau dunia ini gede, bumi ini besar, berarti Allah lebih besar daripada dunia ini. Betul kan? Kalau dunia ini ada di dalam alam semesta, tata surya kita itu namanya tata surya galaksi Bima Sakti, ya kan? Itu gedenya luar biasa. Allah lebih gede daripada itu juga, kira-kira gitu, ya kan? Nah, Allah itu besar, Allah itu nggak terpahami, Allah itu transenden, Allah itu yang jauh besar banget, kira-kira begitu. Nah, pengertiannya di situ. Nah, Allah bukan hanya sekedar dia berpribadi, dia mau mengasihi, ya dia mau menyelamatkan, dia mau mengampuni setiap kita. Nah, makanya tema kita pada pagi ini adalah divine love, kasih ilahi. Nah, kasih ilahi itu kadang-kadang kita nggak bisa mengerti kenapa Tuhan sayang sama kita. Pernah nggak lu dapat hadiah, terus udah gitu lu nggak apa namanya, terus lu mikir gini, kenapa sih gue dapat hadiah itu? Keluarga Patimahu, Jaime, keluarga Patimahu itu paling nggak hoki. Ngikut undian ini, ya, ngikut apa sayembara ini, ngikut perlombaan ini, kagak pernah menang. Ya, itu yang namanya tidak hoki.
ya kan? Tapi kalau misalnya ada mungkin ya teman-teman di sini yang mungkin hoki terus ya, ikut undian, oh dapat menang, lomba ini juara 1, terus pertandingan itu juara 1, itu bukan hanya sekedar dia punya skill, tapi juga dia ada yang namanya hoki tertentu, ya kan namanya undian kan, undian di kecak gitu, terus diambil dicomot kan namanya keluar Mika Wijaya kan gitu kan. Nggak pernah juga ya, berarti lu kayaknya turunan Fatimah kayaknya deh ya. Nah, jadinya apa namanya? Kenapa sih gua dapat undian ini? Kenapa sih gua dapat hadiah ini? Kenapa sih? Misalnya, kenapa sih dia sayang sama gua? Dia cinta sama gua? Dia seneng sama gua? Kenapa sih? Apa sih istimewanya gua? Apa sih spesialnya gua? Apa sih yang menarik dari gua? Kira-kira gitu kan? Kadang-kadang ini juga jadi satu bahan pertanyaan kan? Kalau misalnya lu tanya sama Tasya ya bini gue ya, kok bisa bisa kecantol sama Kojem, terus Tasya selalu bilang gimana? Iya, gue kasihan sama dia, gitu kan? Kalau jadi ngetawain gue sih, ketawanya kayak menghina banget gitu loh ya. Terus begitu atau kalimat-kalimat yang lebih pedas daripada itu. Iya, kemarin itu waktu gue masih single, kata Tasya mungkin gitu kan, gue masih single, gue nemu dia di pinggir got, ya gue ambil aja kan gitu kan. Belas kasihan, jadi pengasihan, ya kan? Kenapa sih gue disayang sama orang itu? Kenapa sih gue dicintai sama orang itu? Sama halnya mungkin kita pernah bertanya-tanya tentang Tuhan. Kenapa Tuhan sayang sama gue, menyelamatkan gue? Kira-kira gitu. Kenapa gue itu dicintai sama Tuhan, disayang sama Tuhan, sampai Tuhan mau selamatin gue? Itu yang namanya divine love. Kasih Allah, Allah yang tidak terpahami, Allah yang tidak dimengerti. Ya. Tetapi Alkitab bilang, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Artinya kita orang-orang yang percaya. Ya. Nah, kadang-kadang memang kita punya keraguan-keraguan seperti itu. Nah, balik lagi kepada topik teologi, yaitu Allah itu berpribadi, Allah itu tidak terpahami, dan Allah itu luar biasa. Kadang-kadang kita nggak bisa mengerti tidak bisa mengerti pikiran-pikirannya Tuhan. Kalau kita bisa ngertiin pikiran Tuhan, berarti Tuhan lebih kecil dari kita. Begitu kan? Ya kan? Kalau Yofi berdiri, gue bisa lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yofi beratnya sekian kilogram. Tingginya 70. Itu tinggi apanya ya? Tinggi lututnya ya. Ya. Yofi 100 sekian sentimeter. Beratnya 80 ada? Ada ya. 80 kilogram, ya kan? Itu badannya gede segitu bisa masuk ke mata gua, bisa masuk ke mata gua. Nah, itu artinya mata gua lebih gede dalam tanda kutip daripada badannya Yofi. Sama halnya juga kalau misalnya kita mengerti Tuhan secara sempurna, artinya Tuhan yang besar, Tuhan yang gede bisa masuk ke dalam otak kita yang cuma segenggam ini. Nah, lihat ya. Jadi bagaimana Tuhan mengasihi kita, Dia mau mengampuni kita. Nah, itu juga diajarkan sama Tuhan kepada kita. Nah, coba lihat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, itu di situ ada satu cerita ya tentang Petrus yang nanya sama Tuhan Yesus. Petrus tanya begini sama Tuhan Yesus. Kalau saya itu mau mengampuni orang, saya itu kira-kira harus mengampuni itu sampai berapa kali? Sampai 3 kali atau sampai 4 kali? Kira-kira dia ngomong gitu kan? Kalau misalnya kita, Jose kalau orang bikin salah sama Jose, kira-kira sampai berapa kali Jose bisa ampuni dia? 10 kali. Tergantung orangnya. Kalau pacar Jose yang bikin salah, diampuni terus.
ampuni semua gitu. Kadang-kadang kita punya pikiran gini ya, pokoknya kalau dia bikin salah sama gua kasih kesempatan 3 kali. Lewat dari 3 kali, pilihannya adalah rumah sakit atau rumah duka. Kalau rumah duka kan artinya kematian itu kira-kira gitu kan. Nah, jadi kalau kita biasanya punya konsep, kalau saya memaafkan cukup sampai 3 kali. Tapi Petrus bilang begini, oh enggak, Tuhan, kalau saya harus mengampuni orang, apakah saya harus mengampuni orang itu sampai 7 kali? 7 kali. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, enggak sampai 7 kali, sampai 70 kali 7 kali. Nah, ada satu terjemahan yang lain, ceritanya bukan 70 kali 7 kali. Kalau 70 kali 7 kali itu jadi berapa kali? 490 kali. Ya kan? Ada nggak orang yang bikin salah sama kita sampai 490 kali? Ada? 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 Rajin banget kalau ngitungin ya. Nah, tapi kalau misalnya ada pun, ya kalau misalnya ada pun, kira-kira lu ngampunin nggak? Pasti enggak. Karena itu kebanyakan kan. Orang yang sering bikin salah sama kita siapa sih? Teman kita. Siapa lagi? Diri sendiri. Terus bisa ngampunin diri sendiri nggak? Ya bener. Wah. Kebanyakan kita langsung bilang kan, gue nggak ngampunin diri gue sendiri. Terus begitu kita bikin salah lagi. Gue nggak ngampunin diri gue lagi. Kita bikin salah lagi. Begitu kan? Tapi kan pun juga kita nggak ngitungin kesalahan diri gue itu sampai 400 sekian kali kan enggak kan? Nggak seperti itu kan? Nah, ada terjemahan yang lain, bukan bilang 70 kali 7, enggak. Tapi ada terjemahan yang lain bilang sampai 77 kali. Ya. Jadi orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus ajarkan, kalau orang bikin salah sama kita 77 kali, lu harus ampuni. Itu satu pengampunan yang nggak masuk di akal. Tetapi ini seperti ada satu bahasanya ya, pembalasan kontrak dengan orang-orang dunia. Ya, coba teman-teman lihat di Kejadian pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. 23 sampai 24. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Sudah ketemu? Jadi kalau Kejadian pasal 4 itu banyak cerita tentang orang-orang yang menjadi keturunan Kain, ya. Orang-orang yang menjadi keturunan Kain itu, Kain sudah membunuh Habel, ya. Kalau Kain itu kokonya, Habel itu dedeknya. Mereka mempersembahkan korban, yang satu mempersembahkan hasil bumi, lalu si Habel itu mempersembahkan korban bakaran binatang, ya kan? Nah, persembahan yang mana yang diterima sama Tuhan? Habel, ya kan? Terus Kain jadi marah karena persembahannya tidak diterima sama Tuhan. Nah, lalu kemudian Kain membunuh Habel. Itu satu perbuatan dosa yang sangat kejam yang dibuat oleh manusia. Sebenarnya ya, pembunuhan pertama itu dilakukan sama Tuhan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia ngambil daun untuk menutupi ketelanjangannya. Ini kan cerita itu kan yang Kejadian pasal 3. Lalu Tuhan menguliti satu binatang, atau dia menguliti kulit binatang, lalu kulit binatang itu dipakai untuk tutup. Jadi pembunuhan pertama itu dilakukan sama Tuhan. Tapi pembunuhan itu dilakukan supaya manusia itu bisa dalam tanda petik diselamatkan. Karena pada hari engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, pada hari itu kamu mati. Jadi nyawa ganti nyawa. Jadi ada korban pengganti. Nah, kalau Habel dibunuh sama Kain, Kain itu membunuh saudaranya sendiri. Dia bunuh orang lain aja itu satu dosa, apalagi bunuh saudaranya sendiri. Itu satu kandungan, satu mama, satu papa, itu satu perbuatan yang luar biasa jahatnya, minta ampun. Ya. Jadi Tuhan marah sekali sama Kain.
Tapi Tuhan kasih pengampunan sama Kain, ya. Nah, lalu kemudian di pasal yang keempat itu ada satu catatan silsilah keturunan Kain, orang-orang yang jahat sama Tuhan atau orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Beda sama Kejadian pasal yang kelima, itu silsilah dari orang-orang keturunan Set, anak-anak Tuhan yang taat. Ya, dalam keturunan Set itu ada yang namanya Henok, orang yang diangkat ke surga tanpa harus mati. Lalu ada Metusalah, ada Nuh, ya, orang-orang yang penting di dalam Alkitab. Metusalah kenapa penting? Karena dia orang yang paling tua, ya kan? Kalau Joe Biden, ya kan, dia menjadi presiden terpilih tahun 2020, presiden yang paling tua sepanjang sejarah kepresidenan Amerika Serikat. Usianya berapa? 78 tahun. Tidak opak-opak juga ya. Nah, Metusalah orang yang tertua di dunia, usianya 969 tahun. Ya. Nah, lalu ada yang namanya Nuh orang yang diselamatkan sama Tuhan dari hukuman air bah. Nah, tapi yang menarik adalah begini. Kalau di dalam Kejadian pasal 4, itu garis keturunan Kain itu nggak dicatat usianya sampai berapa lalu dia mati. Usianya sampai berapa lalu dia mati. Enggak pernah dicatat. Tapi kalau keturunannya Set, ya, di Kejadian pasal 5 itu dicatat. Dia hidup sampai umur sekian, dia memperanakan si Anu, lalu dia mati umur sekian. Terus dicatat terus. Itu menariknya. Nah, yang menarik di dalam garis keturunan Kain, ya, selain ada seorang penemu alat musik, itu kalian kalau baca di Kejadian pasal 4, yang menarik adalah ada seorang yang namanya Lameh. Lameh itu dia polygamers pertama. Bukan polygamers, ya. Polygamers, ya. Artinya orang yang punya istri dua yang pertama di dunia, ya. Dia punya istri dua, namanya itu Ada sama Zila, ya. Di ayat yang ke-23 dibilang begini, bukankah Lameh berkatalah Lameh kepada kedua istrinya Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Nah, saya nggak tahu ya, ini Lameh ini benar-benar ngebunuh orang apa enggak, saya kurang tahu ya. Tapi ini seperti satu apa istilahnya, satu gema, ya, deja vu dari apa yang sudah dilakukan sama kakek buyutnya, yaitu Kain. Ya. Kain bunuh Habel. Nah, ini si Lameh seperti ada satu apa syair gitu yang diungkapkan itu berdasarkan apa yang sudah dilakukan sama Kain, kakek buyutnya. Ya, aku telah membunuh seorang laki-laki, ya, ia melukai aku, membunuh seorang muda, ya, membunuh seorang muda. Kain kan membunuh dedeknya kan, Habel kan, jadi lebih muda kan. Nah, lalu kemudian karena ia memukul aku sampai bengkak. Ya, sebenarnya Habel nggak memukul Kain, enggak. Cuman dengan peristiwa pengorbanan itu seperti Kain itu terpukul, kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik adalah begini. Sebab jika Kain, nah kenapa sampai gue bilang ini satu refleksi akibat dari kakek buyutnya sudah lakukan pembunuhan, dia ngomongnya seperti itu. Jadi kayak seperti apa, gema atau deja vu begitu ya. Nah, lalu kemudian dia bilang gini kan, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh harus membalas 77 kali lipat. Ya. Jadi kalau misalnya, karena di ayat yang ke-15 firman Tuhan kepada Kain, ya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Jadi kalau Kain akan dibalas 7 kali lipat, kalau Lameh, lo bikin jahat sama gua akan balas lo 77 kali lipat. Jadi kalau orang-orang durhaka yang nggak percaya sama Tuhan bisa ngebalas lebih kejam daripada apa yang dia sudah dapat. Pernah nggak dengar satu istilah begini? Kalau dia baik sama gua akan baik sama dia. Tapi jangan sampai dia bikin jahat sama gua bisa lebih jahat lagi daripada dia. Pernah nggak dengar kalimat itu?
Tenang. Atau lu sendiri yang ngomong? Hah? Pernah nggak dengar kalimat itu? Dari teman lu kayak, atau dari saudara lu kayak, atau dari siapa lu kayak gitu? Pernah ya? Atau pernah nggak punya konsep kayak gitu? Lu bayar sama gua boleh, tapi jangan sekali-kali lu bikin jahat sama gua akan bisa lebih jahat lagi daripada lu. Nah ini ciri khas orang berdosa, ya. Orang yang durhaka, orang yang berdosa bisa balas dendam, balas kejahatan 77 kali lipat. Tapi ajaran Tuhan Yesus kepada Petrus, no, lu harus mengampuni 77 kali. Lihatnya bedanya ya. Ya. Jadi kalau orang dunia membalaskan dendam 77 kali, kalau orang anak-anak Tuhan, orang yang godly man, orang yang percaya kepada Tuhan, harus mengasihi 77 kali. Mengampuni 77 kali. Ini kayaknya absurd. Absurd itu apa ya? Absurd itu apa? Sesuatu hal yang kayaknya kelebihan gitu ya. Tapi memang benar. Itu pengampunan yang Tuhan berikan buat kita itu berlebihan. Kasih setianya buat kita itu dari Tuhan itu berlebihan, melimpah. Itu sebabnya ketika kita juga sebagai anak Tuhan harus memberikan cinta kasih kita, pengampunan kita juga berlebihan, sama seperti Tuhan mengampuni kita. Ya, God is love. Ya, God is love. Titus 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Jadi janjinya itu ya dan amin. Pasti. Kita itu pasti diselamatkan. Kita itu pasti dikasihi. Kita itu pasti disayang sama Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya hendaklah kamu semua setia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. Ya, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Kita menjadi orang yang penyayang dan kita bisa rendah hati. Kata 1 Petrus 3 ayatnya ke-8. Jadi kalau dari Titus 2, kenapa saya dikasihi sama Tuhan? Tuhan jelaskan di dalam Titus pasal yang kedua. Kenapa saya dikasihi Tuhan? Karena Tuhan sayang kepada kita. Kasihnya Tuhan itu tidak bisa dipikirkan oleh kita. Kita tidak bisa menebak, kita tidak bisa menerka kenapa Tuhan sayang sama kita. Itu kedaulatannya Tuhan. Itu kehendaknya Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Jadi nanti kalau misalnya di surga, lu gak bisa tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa lu sayang sama gua? Tuhan akan jawab, gua mau sayang sama lu karena gua sayang sama lu. Itu sebabnya ketika kita sebagai anak-anak yang disayang sama Tuhan, kita juga harus memperlihatkan cinta kasih kita kepada orang lain. Ya? Kalau orang dunia balas kejahatan 77 kali, kalau anak-anak Tuhan memberikan pengampunan berapa? 77 kali. Karena kita anak Tuhan. Oke? Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh diberikan iman percaya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami beriman kepada Tuhan, kami boleh diberikan pengertian bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi kami, orang-orang yang tidak layak dikasihi. Kami sering melakukan dosa ini dan dosa itu. Kami sering kali minta ampun akan dosa yang sama yang sudah kami kerjakan. Tetapi tetap Tuhan mencurahkan, memberikan kasih yang limpah dalam hidup kami. Tuhan, di sini kami dengan hati yang bertelut di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terlalu baik bagi kami, terlalu mengasihi kami. Tuhan, kalau orang-orang di dunia
bisa membalas kejahatan dengan kejahatan sampai berkali-kali. Tetapi pagi ini kami boleh diajarkan, kami harus mengampuni berkali-kali, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diampuni oleh Tuhan secara berkali-kali juga. Terima kasih Bapak. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kali. Biarlah firman Tuhan termaterai di dalam hidup kami, di dalam hati kami, sehingga kami juga sanggup memancarkan cinta kasih Tuhan bagi orang-orang yang menurut kami tidak layak menerima cinta kasih daripada diri kami. Mungkin bagi orang tua kami, bagi saudara kami, bagi teman-teman kami. Tuhan tolong kami, bantu kami. Sekali lagi sadarkan bahwa kami adalah anak-anak yang tidak layak dikasihi, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Di sini kami anak-anak-Mu, berkati setiap kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan gereja segala tempat, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman boleh duduk, saya kembalikan kepada Anda. Teman-teman, mau ingatkan lagi bagi yang persembahan, bisa memberikan persembahannya dan transferannya ke rekening BCA atas nama Kristiana Melati Elias yang ada di sini ya, bisa dilihat. Mungkin untuk berkat bisa ini. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman boleh duduk. Silakan bersaat teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, apa kabar? Ada siapa aja di situ? Oh iya. Ada Jere, ada Livio, ada Oi, Calvin, Andrew, Nathanael, si Nathan, Jason, Matthew, ada Shalom, ada siapa lagi nya? Ada Michael,
Tuhan berkati ya guys. Sehat-sehat. Elvina ada ya? Tadi siapa? Oh tadi Elvira. Oh walah. Soalnya nggak ada label namanya sih di jidatnya. God bless ya guys. Hai Elvina. Terus dia keren kita makan lagi. Thank you guys. God bless ya. Yakin banget hari ini. Gimana apa nih? Bebas. Lepas. Tinggalkan saja semua beban. Gua OTW ke sana ya. Iya, Li.